Para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, iman itu sesungguhnya teruji bukan ketika kita bahagia, bukan ketika doa-doa kita dikabulkan, bukan karena usaha kerja keras kita itu kemudian berbuah pada kebaikan yang kita terima, bukan itu. Tetapi sesungguhnya iman itu teruji pada saat bagaimana dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketekunan, kita tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan tetap menyertai kita, bahwa Tuhan masih membimbing dan menuntun kita dalam situasi sesulit apapun hidup kita. Persis dalam permenungan inilah, maka kita bisa melihat perjalanan hidup kita, khususnya 2 tahun terakhir ini. Ada 2 istilah yang pasti dekat dengan telinga kita, yaitu apa? Isolasi dan satunya lagi karantina. Pasti entah kita mengalami sendiri atau mungkin kita bisa melihat saudara-saudari kita di sekitar kita, betapa tidak enaknya menjadi orang yang diisolasi, menjadi tidak enak menjadi orang yang dikarantina. Dalam situasi tidak enak itu sebetulnya apa yang kita temukan, apa yang kita maknai, dan terutama hal-hal positif apa yang justru kita temukan ketika kita tidak bisa menghindarkan lagi dari hidup di karantina dan diisolasi. Dalam aneka sharing yang sempat kita dengarkan, banyak orang justru menemukan hal-hal positif. Justru ketika 2 tahun terakhir ini orang tidak boleh pergi kemana-mana, komunikasi dalam keluarga itu semakin lancar dan intensif. Ada yang bersyukur lagi, justru ketika orang diisolasi dan dikarantina, semakin banyak waktu untuk berdoa, semakin banyak waktu untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Rosarionya biasanya 5 peristiwa itu selesai, yang selama ini mungkin susah untuk dilaksanakan. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin masing-masing dari pribadi kita menemukan banyak hal yang lain, tetapi itulah yang bisa kita lihat. Dalam situasi sesulit apapun, dalam setiap penderitaan yang kita alami, kalau situasi sulit dan derita itu kita satukan dengan karya Tuhan di dalam hidup kita, justru akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Tokoh-tokoh yang kita dengarkan di dalam bacaan hari ini indah sekali. Daniel bekerja dengan sekian raja yang sempat dia ikuti. Daniel punya alasan untuk bisa dimanjakan karena keahliannya, karena kebijaksanaannya di dalam menafsirkan mimpi dan melihat masa depan. Tetapi satu hal yang dilakukan Daniel tetap tekun, Daniel tetap taat, dan Daniel tetap setia bahwa hidupnya itu diselenggarakan oleh Tuhan. Maka ketika ujian dia hadapi, ketika dia menghadapi raja yang sangat tidak percaya dengan Allah yang dia imani, Daniel tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Bahkan ancaman maut dalam bacaan pertama tadi, ketika Daniel harus berdasarkan hukum pada saat itu, ketika orang tidak percaya kepada sang raja tetapi percaya kepada Tuhan, singalah yang menjadi
Al-Guju yang akan menghabisi nyawa orang pada masa itu. Ketekunan, kesetiaan, dan harapan Daniel bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Daniel lolos dari cobaan ancaman singa itu. Tidak hanya dia diselamatkan, tetapi sang raja kemudian juga bertobat. Dari pengalaman Daniel, saudara-saudari yang terkasih, ketekunan dan kesetiaan serta kepercayaannya kepada Tuhan tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi sekaligus juga menyelamatkan banyak orang. Pesiaran hidup Daniel menjadi pesiaran hidup yang indah. Maka kalau pesiaran novena kita pada hari yang ke-8 ini, kita juga belajar dari ketokohan Santo Yosef yang bersama dengan Bunda Maria. Dia harus menjadi pengungsi, dia harus menjadi pesiarah, dan dia harus keluar dari zona nyamannya. Yosef melakukannya bukan karena ingin menghindari sesuatu yang tidak mengenakan, tapi karena dia percaya inilah karya Tuhan dalam hidupnya, inilah jalan bagi dia dan keluarganya menuju kepada keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita melihat perjalanan hidup kita, kesulitan dan tantangan itu tak terhindarkan. Kita diundang justru untuk melihat tanda-tanda zaman di dalam hidup kita. Orang sering menafsirkan ketika situasi hidup di sekitar kita itu menjadi tidak jelas. Banyak hal menjadi susah untuk kita tafsir dan kita terjemahkan. Jangan-jangan kiamat sudah dekat. Orang kehilangan jati diri dan identitasnya. Orang pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi juga percaya identitas orang Yahudi itu adalah bait Allah. Maka bait Allah itu diperjuangkan mati-matian karena ini menyangkut identitas hidup mereka. Yesus justru melihat sisi yang lainnya. Kalau identitasmu hanya terpancang pada bangunan fisik, pada kemegahan dan ciptaan manusia, kamu akan menjadi manusia yang sia-sia. Bangunan ini sebentar lagi akan roboh. Apakah kemudian identitasmu juga roboh? Justru Yesus menawarkan sebuah identitas baru. Justru identitas orang beriman itu ketika dia melihat kemuliaan Allah, melihat kuasa Allah itu hadir di dalam hidup kita, dan tidak ada jalan lain bagi kita untuk tetap berharap pada Allah yang mulia itu, sekaligus juga tekun dan setia menghadapi penderitaan. Kita tidak perlu khawatir kiamat akan datang kapan, hari ini, besok, atau lusa. Kita juga tidak usah mencari-cari, dalam bahasa sekarang ini kepo, kapan kiamat itu datang. Yesus hanya mengajak kepada kita, hadapilah kedatangan kiamat itu dengan penuh ketekunan dan kesetiaan, dan tidak pernah kehilangan harapan bahwa Tuhan menyertai kita, dan kiamat itu justru merupakan fakta nanti bahwa Allah yang kuasa, Allah yang mulia itu justru akan hadir menyambut orang-orang beriman. Saudara-saudari yang terkasih, itulah harapan kita, itulah kekuatan dan sekaligus bekal yang bisa kita syukuri. Kita ini orang-orang yang sudah mewarisi keselamatan, kita diundang untuk bersyukur atas keselamatan itu. Ekaristi ini mengajak kita untuk semakin bersyukur karena Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.